صلاة الله سلام الله على ياسين بالبركة والكرامات سعد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله صلاة الله والله على طه الله صلاة الله سلام الله الحمد لله المعين المستعان الرحيم الرحمن الذي هدانا لدين الإسلام والإيمان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه خدة الإرفان أما بعد. Para alim ulama, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, para sesepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat kami, ta'zim kami kepada antum semua, dan juga yang sama-sama kita hormati. Insyaallah beliau sebentar lagi akan hadir di tempat ini, Haji Abdul Ghaffar. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada beliau, juga memberikan umur panjang kepada beliau, dan juga segenap keluarga Bani Nur Suraji bin Tuban yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Masih ada paman dan bibi kami, semoga Allah juga memberikan kesehatan kepada beliau. Segenap hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kami pecinta kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kami hormati, dan juga Bapak Kepala Desa yang hadir malam ini yang kami hormati. Hadirin, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu tempat dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ini, perkumpulan ini dijadikan perkumpulan yang barakah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bangun, tidak keluar dari tempat ini, kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah juga tetap mencurahkan kejunjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Yang ketiga kali al-fakir al-hakir ila rahmatil qadir. Sekali lagi orang yang miskin, orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari rahmatnya Allah, yaitu Salim. Kami mohon maaf karena kami ini sebagai serep saja sambil nunggu Kiai Ghaffar. Insya Allah nggak panjang-panjang Pak, karena saya juga kurang paham bahasa Jawa, jadi mohon maaf. Bahasa Madura bisanya cuma satu, hadirin hadirat bedes reding bedes seperot. Jadi sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga ini masih suasana Syawal, kami juga mengucapkan minal aidin wal faidin wal maghfurin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin, baik dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sengaja. Karena yang namanya manusia tidak lepas dengan yang namanya dosa. Setiap manusia memiliki dosa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kullu bani Adam hatta'un wa khairun hatta'in at-tawwab. Setiap bani Adam, siapapun mereka memiliki dosa. Dan sebaik-baik mereka yang berdosa, mereka yang mau bertobat dengan Tuhannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita keluar dari orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga orang-orang yang mendapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Karena seorang ulama Al-Habib Muhammad bin Alwi
bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan orang yang mendapat keberkahan, orang yang mendapat malam Lailatul Qadar, orang tersebut memiliki hati yang bersih. Orang tersebut memiliki hati yang lembut, gampang memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, beliau bisa menahan emosinya. Sesuai Al-Quran mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang menahan emosinya, sungguh Allah mencintai orang-orang yang semacam itu, yang memaafkan daripada saudaranya. Kita berharap Pak, mudah-mudahan keluarga Adibani Nusura Jibin Tuban, mudah-mudahan saudara Allah perkokoh persaudaraan kita, tali silaturahmi kita, amin Allahumma. Dan dihilangkan kotoran hati. Hati ini kalau sudah kotor Pak, semua sakit. Makanya ketika ada zaman wali yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas ini nama aslinya Hasan bin Halim. Ketika di sebelahnya ada dukun ngobat-ngobatin orang, Abu Nawas juga buka pengobatan gratis. Bahkan ditulis berobat 100.000, kalau tidak sembuh diganti 1 juta, 10 kali lipat. Akhirnya dokter yang di sebelah Pak nggak dapat pasien, pasiennya datang dengan Abu Nawas. Sampai dokter sebelah marah dengan Abu Nawas. Akhirnya dia berobat dengan Abu Nawas. Dia mengatakan, Bu, saya ini sakit. Sakit apa? Sakit penciuman. Nyium gak bisa. Barang harum dengan barang busuk sama saja penciumannya. Ini seperti penyakit yang kemarin Pak, yang kita kenal dengan corona Pak. Hidung kan gak bisa nyium, ya. Yang harum juga gak bisa, cium yang bau juga gak bisa. Kata Abu Nawas, itu gampang. Dia panggil hadamnya, hadam, tolong obat nomor 9. Ketika diambil, Pak, coba dicium. Orang ini terkaget. Karena apa? Itu tembelé ayam. Tembelé ayam. Nah, ingatannya, ciumannya kembali lagi. Ini dokter marahnya luar biasa. 3 hari datang lagi dengan Abu Nawas. Bu, saya sakit. Sakit apa? Hilang ingatan. Ada nggak obatnya? Ada. Tapi bayar dulu. Ketika dibayar, dia bilang dengan hadamnya, hadam, wahai pembantu, tolong ambilkan obat yang nomor 9. Orang ini ingat lagi. Yang kemarin, tembelé ayam. Nah, ingatannya kembalilah. Orang yang sakit hati, Pak. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita di bulan Syawal ini. Amin Allahumma. Dan ketahuilah untuk keluarga kami Bani Suraji, Anda melakukan hal semacam ini jangan Anda anggap remeh. Demi Allah orang tua Anda, demi Allah datuk Anda, demi Allah buyut Anda, demi Allah canggah Anda, wareng Anda, setiap malam Kamis mendapat laporan daripada malaikat. Karena ketika ada hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan, hidupku bagus buat kalian, matiku juga bagus buat kalian. Maka ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau hidupmu bagus buat kami, tapi kenapa engkau mengatakan matimu juga bagus buat kami? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, kulla yawmal khamis tarfa'uhum amalukum. Kata Nabi besar Muhammad, karena setiap malam Kamis amal kalian ditampakkan denganku, kata Nabi besar Muhammad. Setelah ditampakkan denganku, amal kalian akan ditampakkan dengan orang tua kalian. Setelah ditampakkan dengan orang tua kalian, ditampakkan dengan datuk kalian, dengan buyut kalian, dengan canggah kalian. Semua orang-orang yang berhubungan dengan kalian, amal kalian akan ditampakkan. Apabila melihat amal anaknya yang luar biasa, cucunya yang luar biasa, yang mendoakan orang tuanya, yang mendoakan datuknya, maka senanglah arwah-arwah orang tua kita di alam barzakh. Ya Allah. Amin Allahumma. Makanya kita dianjurkan mendoakan kedua orang tua kita, Pak.
bersedekah untuk kedua orang tua kita. Banyak-banyak baca astagfirullah li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini semua Pak ditambahkan. Datuk kita Pak Nur Suraji tahu, oh ini cucunya mendoakan, oh ini anaknya mendoakan, oh ini buyutnya, canggahnya. Setiap malam Kamis amal kalian akan ditampakkan dengan Nabi besar Muhammad, ditampakkan dengan orang tua kita. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah jaga kebersamaan ini. Mudah-mudahan di tahun depan, mudah-mudahan kita selalu bisa mengadakan doa untuk kedua orang tua kita, kepada datuk kita, kepada datuk nenek moyang kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Karena dulu ada kejadian, ada dulu mohon maaf Pak, ada dulu seorang wali besar memiliki murid, yang muridnya ini punya anak yang apa kalau bahasa Jawa nakal, beler. Setiap malam minggu kerjaannya dia panggil teman-temannya, diajak nonton film porno setiap malam minggu. Maka dapat 2 bulan anak ini bermimpi dengan orang tuanya. Dalam mimpinya orang tuanya mengatakan, nak, demi Allah nak, setiap engkau menonton film semacam itu nak, 2 jam engkau menonton nak, selama 2 jam pula arwahku disiksa dengan malaikat. Abang gak ridho denganmu nak, ayah gak ridho denganmu nak. Ketika bangun, dia cari orang tua daripada gurunya. Dia bertanya, Kiai, ya saya tadi malam bermimpi dengan orang tua saya, mimpi semacam ini ya Syekh. Maka Kiai itu mengatakan, sekarang setiap malam minggu engkau robah, engkau ajak temanmu untuk baca maulid. Engkau baca burda, engkau baca berjanji, maulid tiba, maulid habsi, yang penting engkau baca sholawat. Akhirnya setiap malam minggu dia panggil teman-temannya. Dapat 3 bulan Pak, anak ini bermimpi lagi dengan orang tuanya. Ketika dia mau berziarah ke makam orang tuanya, jarak yang jauh sudah tercium bau yang harum luar biasa. Sampai-sampai dia mendekati makam orang tuanya, dia melihat orang tuanya duduk di singgasana yang megah. Tidak cukup dengan duduk di singgasana yang megah, menggunakan sorban hijau, wangi cahaya mukanya. Orang tuanya mengatakan, nak, demi Allah ayah ridho denganmu, demi Allah abah ridho denganmu nak. Selama engkau membaca maulid nak, selama engkau membaca sholawat nak, 1 jam engkau baca, 2 jam engkau baca, selama itu pula arwahku nak ditemani dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma. Kalau ada pengajian bani ini kan bisa paham, oh ini pamannya, oh ini datuknya. Karena orang sekarang mohon maaf Pak, yang murakbal ini, yang jelek ini akhlak. Ada orang ilmu tinggi, bahkan Al-Quran dia hafid, hadis ribuan dia baca, tapi terkadang ketika jumpa dengan orang tuanya, kadang-kadang tidak mau mencium tangan orang tuanya. Ada juga abang, adik gak mau mencium abangnya, ponakan gak mau cium tangan pamannya. Hati-hati, demi Allah, Allah mungkin akan kasih keberkahan dengan kita. Karena ketahuilah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, demi Allah, aku tidak heran dengan orang yang alim, yang hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, yang alim luar biasa, sementara orang tersebut tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak yang baik kepada orang-orang yang lebih tua. Oleh karena kita berharap anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Saya itu mohon maaf, dulu dibesari dengan orang tua saya. Ya bahasanya gampang, Din, kalau ingin berkah gak usah cari ilmu, akhlak. Ilmu boleh, tapi akhlak harus lebih tinggi ketimbang ilmu. Tahu kalau ingin berkah gampang. Kau kan seneng rokok, ini bahasanya beliau Pak. Iya.
Abah minta tolong, kalau bisa jangan ngerokok di depan kau punya ustaz. Ada ustazmu, jangan ngerokok. Ada orang tuamu, jangan ngerokok. Ada mertuamu, jangan ngerokok. Di sini ada yang ngerokok depan orang tuanya, Pak? Mana orangnya, Pak? Jangankan ngerokok. Yang ngemaling ngerokok orang tuanya kadang-kadang anaknya, Pak. Ya Allah. Orang dulu gak berani, Pak. Akhlaknya luar biasa. Makanya Anda tahu yang namanya Uwais Al-Qarni. Orang yang selalu doanya dijabah dengan Allah, gak pernah ditolak doanya. Setiap hari mencium tangan ibunya. Tidak cukup mencium tangan ibunya, dipeluk ibunya, dicium kening ibunya, bahkan sering mencium kaki orang tuanya. Zaman sekarang jarang kita menjumpai seorang anak yang mencium kaki orang tuanya, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya baru-baru sekarang saja, Pak. Saya kawin dengan Mbak Uud, punya mertua. Karena di pengampungan itu biasa, Pak. Orang join sama orang tuanya biasa rokok. Biasa join. Akhirnya ikut-ikutan, Pak. Sekarang saya kurang ajar juga depan mertua. Ngerokok di depan orang. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Amin. Allahumma. Allah memberi keberkahan kepada kita. Amin. Allahumma. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Berharap kepada keluarga bagi Suraji, mudah-mudahan kita bisa istiqamah menjalin tali silaturahmi baik yang di Jawa ataupun yang di Bali. Karena ketahuilah satu kali silaturahmi ini memperpanjang umur 15 tahun. Zaman sahabat Nabi itu ada sahabat yang dilihat dengan Rasulullah usianya tinggal 10 hari. Maka ketika itu Rasulullah menyuruh sahabat ini untuk bersilaturahmi kepada tetangganya, minta doa. Lantaran silaturahmi itu Allah memanjangkan usianya menjadi 15 tahun. Dan kita yang barokah. Amin. Allahumma sampai dengan 100, Pak. Ya. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Karena kalau ada umat Nabi Muhammad yang usianya 100 gak sholat dapat dispensasi, Pak. Tapi kalau 100 falahu azrun ghair mamnun. Kalau usianya 102 selama 2 tahun dapat dispensasi, dosanya gak dicatat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal kebaikan yang dicatat dengan Allah Subhanahu. Tapi di sini kan gak ada usia 100, saya. Ada nggak usia 100? Hah? Rata-rata usia 63. Rasulullah usia 63 tahun. Sahabat Abu Bakar usia 63 tahun. Umar bin Khattab usia 63 tahun. Sayyidina Ali karramallahu wajhah usia 63 tahun. Imam Syafi'i cuma 51 tahun. Imam Nawawi yang terkenal dengan karomahnya, kalau beliau mengarang kitab, tangan beliau bisa dibuat sebagai lampu. Ini karomah Imam Nawawi, Pak. Kalau beliau mengarang kitab, tangannya bisa dibuat sebagai lampu. Usianya cuma 43 tahun. Jadi hati-hati, Bu. Dengan yang punya suami namanya Nawawi, ya. Hati-hati. Usianya 43, hati-hati. Insyaallah, Pak, mudah-mudahan ini pertemuan yang barokah. Amin Allahumma. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi diri kami. Pinang muda merampak-rampak, pinang tua berumpun-rumpun. Kepada yang muda kami mohon maaf, kepada yang tua kami mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.